Selamat malam saudara, semoga kita semua dalam keadaan baik. Senang menjumpai saudara di dalam renungan malam. Tema kita malam ini, merasa cukup. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal kamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 14 ditulis oleh Agur bin Yake. Siapa dia? Tidak ada yang mengenalnya. Yang pasti, dia adalah orang yang bijak yang mengenal Allah dan mencintai hikmat pengetahuan. Doa Agur bin Yake berbeda dengan doa kebanyakan orang. Ia tidak meminta kekayaan, tapi ia juga meminta agar dijauhkan dari kemiskinan. Tidak kaya, tidak miskin, tetapi cukup. Mengapa saudara cukup yang diminta oleh Agur bin Yake? Karena ia sadar bahwa kekayaan seringkali membuat manusia lupa diri, menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Dia juga sadar jika hidup kekurangan dapat memicu seseorang bertindak tidak terpuji yang mencemarkan nama Allah. Rasa cukup adalah mutiara yang paling berharga. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi kita pelajaran berharga soal rasa cukup. Paulus tidak hanya sekedar bicara, karena dia sendiri juga mengalaminya. Filipi 4 ayat 11 dan 12 menuliskan, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Merasa cukup bukan bawaan sejak lahir, dan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Paulus tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak mampu membayar besarnya biaya perjalanan pelayanannya. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Dan Paulus tahu bagaimana penyertaan Tuhan mencukupkan hidupnya. Itu yang terutama dan yang terpenting, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Belajarlah merasa cukup, karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tuhan yang paling tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima sesuatu darinya, karena Dia jauh lebih mengenal kita. Apa yang baik adalah yang sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Juga yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Merasa cukup atas semua yang Tuhan sudah berikan, tanpa membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, memungkinkan kita lebih berbahagia dan bersuka cita. Seseorang disebut kaya apabila dia sudah merasa cukup. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat yang Tuhan boleh berikan untuk dapat kami menikmati yang menopang kehidupan kami.
Bila sebentar kami istirahat malam, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dalam keselamatan. Biarlah kami boleh dapat istirahat dengan tenang, dengan baik, dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya di dalam berkat dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara.